hari pertama belum bisa memutuskan saya harus memberitahu keluarga bahwa saya COVID atau saya simpan saja. Oke, jadi tidak ada sama sekali yang tahu kondisi Bang Ramdhani. Keluarga belum Keluarga tahu. Sampai jam 7 pagi baru mereka datang lagi. Jadi malam hari itu adalah masa-masa di mana saya berjuang sendiri menghadapi serangan sesak nafas ini gitu ya. Dan itu menakutkan saya gitu. Oke. Sampai ya itu tadi saya teringat, jika saya meninggal di sini saya nggak bisa pulang gitu. Oke. Saya akan dimakamkan di sini. Terbayang langsung ya. Sudah terbayang. Sudah terbayang. Makanya doa saya cuma satu kepada Allah saat itu, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa hamba di sini ya Allah. Hanya itu saja. Kemudian itu yang saya lihat bahwa di antara peralatan medis yang sangat banyak, di antara obat-obatan yang saya banyak, saya percaya bahwa Allah menjaga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Beranda Kajang Lako, ruang dimana bagi kita untuk berbagi pikiran, pengalaman, dan hal-hal positif lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena kita akan berbicara, berdialog dengan satu sosok yang menurut hemat saya luar biasa, karena melanglang ke banyak negara gitu ya, terlibat aktif di beberapa agenda baik nasional maupun internasional. Bang Ramdhani Sirait. Jadi Bang Ramdhani ini orang Jambi tapi tinggal tidak di Jambi karena bekerja di luar Jambi. Nah, mari kita sapa sosok kita berikut ini. Bang Ramdhani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ramdhani sudah berkenan berbagi cerita pengalaman dengan kami. Iya. Sebagai informasi awal, sosok yang akan kita gali informasinya adalah pernah bekerja sebagai jurnalis di kantor berita Antara dimulai dari tahun 1992 sampai 2004. Nah, di tahun 2001 beliau pernah ditugas di kantor kepresidenan semasa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tidak hanya itu, beliau juga ditugas ke markas PBB Amerika Serikat ya di New York sebagai koresponden kantor berita Antara. Tetapi bukan itu yang akan kita gali dari sosok berikut ini. Tetapi kita akan berbicara sesuatu yang hari ini, bahkan 5 bulan terakhir ini menjadi pusat perhatian dunia, yaitu soal coronavirus. Lalu apa hubungannya coronavirus dengan sosok yang berikut ini? Nah, disinilah menariknya, sosok kita ini tidak hanya aktif di kegiatan pemberdayaan, baik itu kesehatan, sosial, dan lain sebagainya, tetapi di masa-masa pandemi tergolong orang yang selalu mengingatkan siapa saja untuk hati-hati, disiplin, agar tidak terpapar coronavirus. Tetapi faktanya teman-teman, justru sosok berikut ini dinyatakan positif terpapar corona. Tentu ini mengejutkan. Tentu ini sulit diterima oleh orang-orang terdekatnya. Tetapi usaha yang keras dari seorang sosok berikut ini justru mampu melewati masa-masa sulit sehingga dinyatakan sembuh. Nah, Bang Ramdhani, seperti yang saya ceritakan di awal, coronavirus ini nyata adanya, membuat banyak negara kelimpungan, dan kita tahu itu. Bahkan sampai hari ini data justru menunjukkan masih terjadi peningkatan. Sekalipun yang sembuh juga menunjukkan grafik peningkatan. Nah, kita ingin tahu Bang Ramdhani, bagaimana pertama kali Bang Ramdhani mengetahui ketika dinyatakan positif terpapar corona? Silakan Bang Ramdhani. Baik, Jum, terima kasih juga kesempatan ini ya, karena ini suatu kesempatan yang baik untuk saya tidak hanya berbagi tapi juga mengedukasi banyak orang. Oke. Awalnya saya bingung untuk mengiyakan wawancara ini ya, karena saya merasa bahwa trauma itu masih ada. Oke. Terutama trauma ketika masa-masa kritis saya dirawat di rumah sakit ya. Tapi menurut saya ini sesuatu yang penting untuk saya sampaikan ke banyak orang. Jadi begini cuy, saya bekerja di tambang emas
di Pulau Halmahera tepatnya, itu di Maluku Utara. Nah, saya pertama kali mengalami sakit itu tanggal 13 Juni. Oke, 13 Juni ya. 13 Juni 2020 ini ya. Oke. Hari itu adalah sudah 3 bulan saya berada di kawasan tambang. Dan ini suatu hal yang sulit diterima ketika saya dinyatakan COVID, karena selain saya sudah 3 bulan di dalam kawasan tambang kita juga diisolasi selama 3 bulan itu. Kita mengikuti protokol COVID yang sangat ketat. Dan saya sendiri adalah anggota tim penanggulangan COVID di Artinya perusahaan itu ya. percaya juga untuk menjadi tim penanganan Iya, COVID di jadi perusahaan saya Anda. tahu persis bagaimana melindungi diri ya, tapi akhirnya saya kena. Jadi tanggal 13 Juni bangun tidur, saya merasa nggak enak badan. Kepala saya terasa berat, badan saya agak-agak meriang begitu ya. Tapi pagi itu saya harus bekerja karena saya harus memberikan presentasi kepada sejumlah karyawan tambang kami tentang perkembangan terkini masalah COVID dan apa yang harus dilakukan dan kebijakan-kebijakan manajemen yang sudah dibuat ya. Itu sekitar jam setengah 6 pagi saya keluar kamar, kemudian jam 6 acara dimulai, jam 7 selesai. Jam 7 selesai saya makin nggak enak badan. Makin rasa nggak enak badan dan disertai mual itu makin terasa. Lalu saya bilang ke rekan kerja saya, Dokter Kuncoro namanya, dia dokter perusahaan kami. Saya bilang, Dok, saya pulang dulu karena nggak enak badan. Dia bilang, oke Pak Ramdhani, selain istirahat jangan lupa makan dulu ya. Ya sudah, saya istirahat dan saya tidur masih dengan pakaian seragam saya hari pagi itu. Jam 10 saya terbangun dalam keadaan sangat menggigil. Badan saya gemetar, menggigil, perut saya mual gitu ya. Lalu saya telepon ke dokter. Dan kami punya klinik kan di dalam perusahaan yang dikelola oleh International SOS. Saya telepon, terus saya dikasih obat, mungkin demam biasa atau kecapean gitu ya. Terus saya istirahat. Sampai itu sore, sampai malam saya diantarin makanan, saya makanan sedikit. Terus makin gak enak badan saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lalu hari ketiga saya telepon dokter bahwa, Dok, saya makin gak enak badan. Oke, kalau gitu dijemput saja Pak Ramdhani. Lalu akhirnya saya dijemput menuju klinik kami. Sebenarnya kliniknya ada di dalam tambang, tidak jauh, tapi harus dijemput. Nah, ketika dijemput, kamar saya diketok oleh tim tanggap darurat kami, emergency response team. Disitulah saya mulai merasa ada sesuatu yang serius terjadi dengan tubuh saya. Kenapa? Orang yang menjemput saya sudah dengan APD lengkap. Dengan pakaian hazmat yang lengkap. Di situ saya terdiam sampai akhirnya orang yang menjemput saya bilang, Pak Ramdhani sudah siap? Oh iya, saya siap. Lalu saya dituntun ke ambulan, dari ambulan dibawa ke klinik. Di klinik ada 3 hari saya dirawat. Dengan infus, dengan obat, dengan suntikan, mual yang terus, dan dilakukan tes darah. Ini yang sesuatu yang penting juga untuk dicermati. Tes darah malaria negatif, DB negatif. Lalu rapid test saya mengatakan saya non reaktif. Artinya belum ada indikasi sama sekali untuk even dokter pun tidak terpikir COVID, bahwa saya COVID karena non reaktif. Tapi karena 3 hari tidak sembuh-sembuh demam dan mual saya bilang kepada GM saya bilang, Pak, lalu tindakan untuk saya apa? Lalu sampai, oke, kalau gitu Pak Ramdhani, besok pagi akan diterbangkan ke Manado. Keesokan paginya jam 9 pagi saya diterbangkan. Manado adalah kota besar terdekat dari Pulau Halmahera, di mana banyak fasilitas kesehatan ya, rumah sakit di sana. Lalu saya diterbangkan selama 1 jam. Nah, itulah awal-awal pertama saya merasakan sakit sampai saya landing di kota Manado, kemudian dijemput oleh pihak kesehatan pelabuhan bandara, kemudian ditransfer ke ambulansnya Rumah Sakit Siloam, lalu dibawa ke Siloam, dan hari itulah hari pertama saya dirawat sebagai pasien COVID, walaupun hasil swab test saya belum keluar. Jadi oleh rumah sakit sudah dikategorikan itu ya? Iya, karena kan
swab test saya baru diambil hari itu. Oke. Swab test hasil mungkin baru akan keluar 4 hari kemudian, tapi kemudian saya dites paru, scan paru. Oke. Lalu hasilnya 4 jam kemudian keluar, dokter bilang bahwa Pak, paru-parunya penuh dengan virus. Oke. Jadi ini sudah mengarah ke COVID sebenarnya Pak. Kalau gitu Bapak dirawat di rumah sakit khusus Siloam yang satu lagi, Oke. khusus untuk pasien COVID. Malam harinya saya ditransfer dengan ambulan ke rumah sakit Siloam yang kedua itu dan dirawat sebagai pasien COVID. Lalu 4 hari kemudian hasil keluar. Oke. Dan dokter mengatakan pagi hari, saya ingat sekali, dokter mengatakan, Pak, hasil Bapak menunjukkan Bapak positif corona. Oke, Bang Ramdhani. Tadi sebelum hasil swab tesnya keluar, dinyatakan oleh dokter paru-paru Bang Ramdhani penuh virus. Ya. Lalu 4 hari berikutnya keluar kesimpulan bahwa hasil swab tes. Hasil swab tes Bang Ramdhani positif Positif. corona. Apa yang pertama kali terbesit di pikiran dan hati Bang Ramdhani ketika dinyatakan positif corona? Campur aduk yang pasti. Ya. Pertama ada rasa takut. Oke. Karena dokter bilang bahwa virusnya sudah penuh di paru-paru saya. Terus yang kedua juga ada rasa sedih karena saya akhirnya harus dirawat sedemikian rupa dengan segala peralatan-peralatan medis yang sangat luar biasa. Saya tidak membayangkan tangan saya ada alat untuk menyuntikkan, kemudian saya harus minum obat yang banyak sekali. Saya ingat ada sekitar 7 sampai 9 macam obat. Lalu ada suntikan di perut saya yang tujuannya untuk mengencerkan darah gitu ya. Jadi banyak sekali. Perasaan lainnya ada rasa emosi sebenarnya sih. Emosi karena apa? Bayangkan saya sudah 3 bulan ada di dalam kawasan tambang, dan kawasan tambang itu diisolasi dengan protokol COVID yang sangat ketat, dan saya mengedukasi banyak karyawan tentang bagaimana melindungi diri, dan saya sendiri menjaga diri saya dengan sangat ketatnya, tapi akhirnya saya kena juga. Jadi bisa kemungkinan ada OTG saat itu, ya, sehingga kita dan saya termasuk yang terpapar, dan saya adalah termasuk satu dari sekian banyak karyawan yang terpapar corona ya. Iya. Nah, dinyatakan positif oleh dokter hasil swab testnya. Tadi disebutkan betapa tidak mudah untuk menerima ini, bahkan emosi gitu ya. Nah, bagaimana dengan bayangan Bang Ramdhani karena tidak di Jambi ya, jauh dari keluarga? Apa yang terbesit di pikiran Bang Ramdhani? Apakah segera mengabarkan kepada keluarga, sanak saudara, kemudian kawan-kawan terdekat? Apa yang dilakukan Bang Ramdhani di masa-masa itu? Jadi saya itu kan dirawatnya di rumah sakit Siloam di kota Manado, Sulawesi Utara. Jauh sekali dari Jambi. Kita perjalanan Jambi ke Jakarta 1 jam, Jakarta Manado itu 3 jam 15 menit, memang jauh sekali. Pertama yang saya rasakan adalah bahwa saya 4 hari pertama belum bisa memutuskan saya harus memberitahu keluarga bahwa saya COVID atau saya simpan saja. Jadi tidak ada sama sekali yang tahu kondisi Bang Ramdhani? Keluarga belum. Teman-teman. Keluarga hanya tahu bahwa saya sakit. Dan saya kirimkan foto saya di rumah sakit. Dan semua berpikir bahwa saya kecapean. Karena mereka juga nggak ketemu saya sudah 3 bulan kan. Nah, gitu. Karena biasanya saya pulang ke Jambi kan kalau pulang. Nah, tapi hari keempat saya mendengar kabar di salah satu WA group tentang ada salah satu rekan kerja saya yang juga positif, tapi dirawat di rumah sakit lain, tengah malam sesak nafas, tidak tertolong lalu meninggal. Saya menjadi khawatir karena apa? Karena dia berasal dari Jawa Timur dan meninggal di Maluku Utara, Pulau Halmahera. Jauh dari keluarga. Sebagai pasien COVID, dia tidak bisa dibawa pulang jenazahnya dan harus dimakamkan segera di sana, gitu ya. Langsung terbayang apa yang terjadi dengan keluarga saya. Kalau saya juga mengalami hal yang sama. Gitu. Saya akan dimakamkan di kota Manado ini dan keluarga saya nggak bisa lihat saya. Akhirnya keesokan paginya saya putuskan bahwa saya harus menyampaikan. Pagi itulah
Pagi setelah sarapan, setelah perawat datang memberikan obat saya dan segala macam, saya istirahat. Lalu saya telepon keluarga saya bilang bahwa eh, abang, saya dipanggil abang di keluarga. Abang sakit ini adalah corona. Apa respon keluarga pertama kali? Histeris, Histeris. semua histeris. Dan semua bertanya-tanya, terus bagaimana? Terus pengobatannya gimana? Terus kok bisa? Terus boleh dijenguk nggak? Apa kita perlu terbang satu orang ke Manado untuk melihat? Nah, semua itu pertanyaan itu saya bilang. Lalu sampai saya sampaikan bahwa saya berusaha menenangkan bahwa saya ditangani dengan baik di sini, tapi nggak boleh dijenguk, bahkan oleh rekan kerja pun nggak boleh dijenguk. Jadi diisolasi, betul-betul diisolasi di rumah sakit di sini, sampai akhirnya diputuskan bahwa ya sudah, tapi update terus, dikasih tahu terus. Saya ingat sekali keluarga besar saya itu berdoa, berkumpul untuk kesehatan saya. Bang, tadi keluarga tentu histeris, ya, panik, Ya. karena jaraknya jauh sekali, Iya. Jambi dengan Manado. Manado, gitu kan. Siapa saja tentu berpikir ingin menjenguk, gitu kan, Ya. untuk memastikan kondisi Bang Ramdhani. Tapi karena corona ini memang menghendaki untuk menjaga jarak dan lain Ya. sebagainya. Nah, tentu kita juga ingin tahu Bang Ramdhani, dalam proses pengobatannya, bagaimana usaha tenaga medis ya untuk meyakinkan pasien. Lalu bagaimana juga Bang Ramdhani sendiri untuk melewati masa-masa pengobatan itu yang tentu tidak mudah, ya, karena kita juga mencari tahu informasi bahwa ada masa-masa di mana sesak itu betul-betul menyulitkan pasien. Nah, kita ingin tahu bagaimana Bang Ramdhani melalui masa-masa sulit tersebut. Jadi total saya itu dirawat selama 15 hari di rumah sakit Siloam Manado itu ya. Nah, yang saya alami adalah begitu banyak pengobatan yang dilakukan untuk saya oleh rumah sakit, dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi psikologi saya sebenarnya. Ketakutan akan kesendirian itu, karena di kamar sendiri gitu ya. Kemudian nggak bisa bertemu dengan dokter dan para medis setiap saat. Kemudian juga ketakutan akan terjadi sesuatu di tengah-tengah sesak nafas saya itu. Nah, perawatan yang saya terima adalah, saya tidak tahu obat-obat itu persisnya apa saja, tapi saya ingat sekali di tangan saya ini ada alat untuk memasukkan obat ya, supaya saya tidak disuntik terus. Saya ingat kali, pagi hari ada 3 macam cairan yang disuntikkan, siang ada 2, sore menjelang malam ada 3 lagi. Kemudian ada sekitar 7-9 pil dan tablet, kapsul dan tablet yang harus saya minum. Kemudian yang di perut itu tadi ya. Tapi ternyata selama 7 hari pertama saya itu belum kelihatan sembuh. Saya tetap meriang, panas, demamnya itu, sesak nafas saya masih tinggi. Sesak nafas itu saking sesaknya, oksigen yang dipakaikan ke saya itu ukurannya 15 liter per hari. Itu artinya adalah ukuran maksimal oksigen. Jadi saya mengkonsumsi oksigen itu dengan sangat maksimal. Belum lagi rasa mualnya saya itu nggak hilang-hilang, dan itu membuat saya nggak bisa makan. Mual itu seperti apa ya? Seperti mau muntah, wah, gitu. Itu Tapi tidak nggak keluar ada gitu yang ya? keluar. Tapi yang bikin nggak enak kan semua ini ketarik. Jadi nggak enak, perut, dada itu rasanya nggak enak. Dan saya nggak bisa makan selama 7 hari. Yang mengerikan juga adalah sesak nafas itu semakin sesak malam hari. Justru di malam hari dia semakin malam, ya. Kira-kira jam 9 gitu ya, sampai besok pagi, menjelang subuh, menjelang jam 6, itu sesak nafas sekali. Permasalahannya adalah para medis itu kunjungan terakhir ke kamar adalah jam 8 atau jam 10 malam. Jadi sudah ada mulai bayangan, waduh saya akan Sendiri lagi. Oke. Mereka baru akan datang lagi besok antara jam 5 sampai jam 6 sampai jam 7 pagi. Baru mereka datang lagi. Jadi malam hari itu adalah
masa-masa di mana saya berjuang sendiri menghadapi serangan sesak nafas ini gitu ya. Dan itu menakutkan saya gitu. Oke. Sampai ya itu tadi saya teringat, jika saya meninggal di sini saya nggak bisa pulang gitu. Oke. Saya akan dimakamkan di sini. Terbayang langsung ya. Sudah terbayang. Sudah terbayang. Makanya doa saya cuma satu kepada Allah saat itu, ya Allah, mohon jangan cabut nyawa hamba di sini ya Allah. Hanya itu saja. Ya, itu. Kemudian itu yang saya lihat, bahwa di antara peralatan medis yang sangat banyak, di antara obat-obatan yang saya banyak, saya percaya bahwa Allah menjaga saya. Oke. Terus saya hari kedua saya mulai terpikir, saya harus mengatasi sesak nafas ini sendiri. Tapi bagaimana caranya gitu ya. Para suster mengatakan Bapak harus tenang. Tapi tenangnya bagaimana gitu kan. Sampai akhirnya saya teringat bahwa saya dulu pernah kursus meditasi di Bedugul, Bali ya. Dan ternyata itu bermanfaat untuk saya itu. Dan itu digunakan oleh Bapak? Saya gunakan dan ternyata bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Saya praktekkan teknik-teknik dasar meditasi, di mana saya berdiam diri malam hari di tempat tidur dengan lampu yang saya matikan, gelap gitu ya. Kemudian teknik meditasinya adalah fokus memperhatikan, merasakan nafas yang keluar masuk dari hidung. Itu teknik dasar meditasi. Jadi saya itu berdiam sepanjang malam. Kemudian juga yang membuat saya mencoba menenangkan diri saya, teknik meditasi yang lain, menutup mata, berdiam diri, lalu membayangkan saya akan sehat, saya sudah akan pulang ke Jambi, saya berkumpul bersama keluarga, makan bersama, ngobrol bersama. Itu yang coba saya bayangkan. Sempat tertidur gitu, tapi 2 jam lagi bangun lagi. Saya coba lagi. Tapi setidaknya selama 7 hari itu mampu membantu saya ya, pada saat-saat sesak nafas yang datang tengah malam itu. Tapi saya juga ingin sampaikan bahwa walaupun saya dirawat dengan fasilitas swasta oleh perusahaan saya, dengan surat rekomendasi khusus dari manajemen ke rumah sakit Siloam, dan lalu saya dirawat dengan pelayanan kelas 1, rasa sakit itu sama dengan yang dialami oleh teman-teman saya di tempat lain, atau di rumah sakit lain, atau di provinsi lain lah kalau saya dengar. Sama, sesak nafas itu menyakitkan sekali. Kalau kita secara fisik, sesak nafasnya itu seperti gitu. Seperti kita akan kehilangan nafas itu, jadi langsung diambil cepet gitu. Tapi nggak terambil. Nah itu yang rasa itu sama. Setelah sembuh, saya ngobrol sama teman-teman, ternyata sama bro. Gitu. Aku juga ngalamin hal yang sama. Begitu juga. Jadi saya terbayang lah bagaimana rekan kerja saya yang akhirnya tidak tertolong itu ya malam itu. Itu perawatan yang saya terima. Kemudian yang saya rasakan selama perawatan juga, saya antara saya tidak terlalu sadar, atau saya sering berhalusinasi. Tapi dengan obat-obatan yang begitu banyak itu membuat saya nggak tahu, saya itu kadang-kadang saya nggak tahu saya lagi ada di mana. Kemudian efek dari obat yang begitu banyak. Mungkin ya dokter yang bisa menjawab itu. Lalu saya merasa perasaan saya kosong gitu. Saya diam aja. Bahkan ada masa-masa di mana tengah malam saya terbangun, mungkin saya berhalusinasi, seperti ada orang masuk ke kamar, melihat saya, kemudian ada seperti orang yang berusaha membekap mulut saya gitu. Dan itu terjadi sepanjang sepanjang pengobatan, terutama malam hari ketika sesak nafasnya sangat tinggi, plus demam yang belum turun. Makanya pagi hari kalau jam 5, setengah 6, pintu kamar saya dibuka dan ada suster datang, rata-rata 2-3 suster datang kan, dan kalimat selamat pagi Pak Ramdhani gitu. Itu suatu yang
ini mau seperti mukjizat gitu. Saya seperti dikirim malaikat gitu ya. Iya, iya. Jadi Iya ya. pagi hari menerima Oh. ucapan itu rasanya lapang sekali gitu ya. Iya, alhamdulillah saya sudah melewati malam ini. Ya gitu ya. Begitu lalu langsunglah para medis, para suster itu merawat saya. Ada yang mengambil rekam jantung, ada yang mengambil darah, ada yang tes tensi, ada lagi juga yang mengetes saturasi nafas. Nah, saturasi nafas itu kan kemampuan paru-paru menghirup oksigen. Oke. Normalnya kita 100 atau minimal 95 ukurannya. Saya itu nggak pernah naik dari 87. Itu artinya Itu artinya kemampuan paru-paru saya menghirup oksigen rendah sekali. Jadi harus dibantu sama oksigen bantuan itu. Makanya oksigen yang di mulut masker seperti masker itu tidak pernah lepas dari saya selama 7 hari. Oke Bang, kapan pertama kali Abang dinyatakan sembuh? Oke, jadi kan saya mulai merasa sakit 13 Juni. Oke, 13 Juni. Kemudian saya dilarikan ke kota Manado tanggal 18 Juni. Oke. 18 Juni itu juga saya di swab test. Oke. Hasilnya keluar 4 hari kemudian saya dinyatakan positif COVID-19. Oke. Tanggal 22 saya di swab test lagi. Hasilnya tanggal 25 hasilnya 24 keluar dan saya dinyatakan sudah negatif. Itu artinya Negatif pertama. negatif pertama. Tanggal 25 di swab test lagi, diambil lagi swab test. Kemudian hasilnya keluar tanggal 30 dan saya dinyatakan negatif lagi. Artinya sudah 2 kali negatif. Dengan 2 kali negatif, saya sudah dinyatakan clear. Sudah dinyatakan sembuh dari corona. Oke. Itu tanggal 30 lah. Saya ingat dokter memberitahu saya. Tapi saya harus tetap berada di rumah sakit sampai tanggal 3 Juli. Dari 30 Juni Dari sampai 30 Juni sampai tanggal 3 Juli saya tetap harus di rumah sakit. Oke. Karena dokter ini ingin memastikan semua penyakit-penyakit saya selesai. Oke. Demam, sesak nafas, lalu paru-paru saya bersih gitu ya. Kemudian saya di ronsen lagi dan paru-parunya keluar tanggal 2 hasilnya saya dinyatakan sudah bersih. Tanggal 2 Juni siang dokter datang ke kamar saya bilang, "Pak, Bapak sudah boleh pulang." Itu tanggal 2 Juli siang. Lalu tanggal 3 setelah proses administrasi selesai, kantor saya mengurus segala macam, saya sore hari tanggal 3 Juli saya keluar dari rumah sakit dan sambil menunggu pesawat Garuda jadwal ke Jakarta karena nggak tiap hari ada, saya harus karantina dan menginap dulu di salah satu hotel di kota Manado selama 4 hari. 4 hari. Ya. Oke. Nah, ketika dinyatakan sembuh, apa yang Abang lakukan seketika itu juga? Ketika mendapat informasi, alhamdulillah Abang dinyatakan sembuh. Yang pasti saya alhamdulillah sekali dan bersyukur sekali saya melewati masa yang sulit ini. Ini satu bagian penting dalam perjalanan hidup saya ya ini ya. Saya sangat bersyukur sekali. Saya berterima kasih sekali sama Allah bahwa karena saya yakin di tengah alat peralatan medis, obat-obatan dan fasilitas rumah sakit, dokter dan suster yang datang beberapa kali sehari, saya yakin sekali bahwa Allah mendampingi saya selama itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dan saya bilang saya akan langsung pulang ke Jambi. Walaupun saya punya rumah di Jakarta, saya bilang saya akan langsung pulang ke Jambi. Tempat tinggal saya ya Jambi, saya akan pulang ke Jambi. Dan saat itulah tanggal 3 saya langsung terbang dari Manado ke Jakarta transit langsung ke Jambi. Dan saya mengikuti protokol untuk karantina dulu 14 hari di rumah. Jadi di rumah inilah saya karantina. Artinya Anda belum berinteraksi dengan keluarga? Belum. Anda langsung 14 hari karantina mandiri? Iya.
Apa yang dilakukan selama 14 hari itu, Pak? Saya kira membosankan, ternyata enggak, ya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan dan eh, apa? Saya mulai menjawab email-email yang selama ini tidak saya sempat jawab, Oke. WA yang nggak sempat saya jawab. Saya mulai berkomunikasi dan saya sudah juga melaporkan ke manajemen saya di perusahaan kondisi saya, gitu. Dan yang menarik juga, saya punya waktu untuk di laptop berlama-lama Oke. dan kembali kepada hobi saya, menulis. Oke. Jadi ada beberapa yang ditulis, salah satunya ya pengalaman saya melalui dan bertarung dengan COVID ini. Saya tulis dan tujuannya untuk edukasi. Ya, agak aneh juga berada di rumah sendiri tapi seperti di tahanan gitu ya. Keluarga saya datang antar makanan sampai teras gitu. Karena saya bilang sama mereka jangan ada yang masuk. Oke. Sampai teras lalu saya ambil makanannya, makan, udah selesai. Begitu terus. Dan mereka paham. Memang memberi pemahaman itu. Karena apa? Oke. Karena kerinduan mereka terhadap saya luar biasa. Kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka juga harus menahan diri. Saya selalu ingatkan, tunggu 14 hari. Tunggu 14 hari. Oke. Ya, ngobrol jarak jauh. Itulah yang saya lakukan. Selama 14 hari itu ya? Selama 14 hari itu. Oke. Sekali-sekali saya ke taman belakang, melihat taman. Oke. Nah, dinyatakan sembuh, sudah melakukan karantina mandiri. Kapan pertama kali Bang Ramdhani kemudian mulai membuka diri nih, namanya, terhadap dunia luar ya? Artinya berinteraksi tidak hanya keluarga tapi juga teman-teman. Apa yang Bang Ramdhani lakukan? Apakah juga harus terbuka dari awal bahwa saya adalah mantan pasien dari corona itu? Apa yang Abang lakukan? Karena kita tahu di awal-awal corona melanda negara ini cukup banyak orang harus mendesak terlebih dahulu agar membuka data. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya keterbukaan terutama dari mereka yang sudah terpapar corona. Iya. Apa yang Bang lakukan? Setelah saya sembuh, terus saya karantina di rumah, saya merasa bahwa tidak ada hal yang perlu untuk disimpan-simpan. Oke. Dan justru ini penting untuk orang-orang sekitar saya memahami corona itu seperti apa dan bagaimana berinteraksi dengan mereka-mereka yang pernah sebagai pasien COVID, ya. Itu penting sekali. Jadi setelah 14 hari saya mulai keluar rumah, berinteraksi dengan keluarga saya, walaupun saya bilang kita harus tetap jaga jarak gitu, tidak boleh berinteraksi. Saya berjemur di halaman depan, kalau sebelumnya saya berjemurnya di halaman belakang, saya berjemur di halaman depan, kemudian ngobrol, makan bersama, nonton TV bersama. Nah, yang agak agak sulit bagi saya adalah ketika begitu banyak teman-teman lama saya, teman-teman SMA di sini yang tahu bahwa saya ada di Jambi dan ngajak ketemu. Oke. Nah itu antara saya mau kasih tahu atau saya tolak, gitu ya. Ada beberapa yang saya tolak karena saya anggap nggak terlalu penting pertemuannya, gitu ya. Tapi untuk yang sudah serius ngundang saya, dan nyiapin makanan segala macam, ayo kita ngumpul di sini ya, gak ada. Lalu saya bilang begini, akhirnya saya terbuka. Jadi ada beberapa yang ngajak saya dan akhirnya saya kasih tahu dan responnya dua macam. Ada yang responnya bilang, oh gitu ya. Kalau gitu kita tunda dulu lah ya. Nanti kita tunggu waktu. Bahasanya mereka adalah untuk nenangin saya. Mungkin kamu perlu istirahat lebih banyak lagi. Kita nggak boleh ganggu gitu tadi dalam hati saya. Oke, mereka ada mau ketemu. Tapi ada teman-teman yang bilang responnya begini. Tapi sudah sembuh kan kata dokter kan? Oh, sudah. Oh, ya udahlah, yuk ketemu. Dijemput ya. Tapi saya selalu bilang, saya pastiin ya semua kita pakai masker, kita juga jaga jarak dan itu aja yang penting saya bilang gitu. Lalu yang juga penting untuk saya informasikan ke orang-orang adalah saya memang sudah tidak menularkan. Karena saya sudah negatif 2 kali. Dan selama keluar rumah sakit sampai sekarang saya nggak pernah merasakan sakit apapun, tapi saya rentan masih
imun saya belum sekuat orang lain untuk menghalau virus ini. Jadi saya memang harus menjaga diri, Oke. melindungi diri dari yang situasi yang membuat saya bisa terpapar lagi. Karena beberapa orang yang saya tahu setelah dinyatakan negatif pulang, kemudian swab test lagi, ternyata positif lagi. Positif lagi. Iya. Oke, nah Bang, kita sampai juga di bagian obrolan kita. Oke. Tentu publik ingin tahu ya, sekalipun jumlah pasien sembuh justru meningkat, tetapi jumlah pasien yang meninggal dunia juga masih terjadi di beberapa daerah di tanah air, bahkan justru ada peningkatan. Nah, saya ingin pada kesempatan ini Bang Ramdhani kemudian memberi semacam saran gitu ya, saran kepada publik. Bagaimana memaknai angka ini, angka kematian, angka kesembuhan, angka orang yang dinyatakan suspek gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan oleh publik itu, maupun nanti juga yang harus dilakukan oleh negara, hubungannya juga pemerintah daerah. Silakan Bang. Ada beberapa hal ya. Pertama untuk masyarakat umum. Saya ingin sekali sampaikan, dengan apa yang saya alami, saya ingin sampaikan bahwa virus ini ada. Jangan pernah merasa bahwa virus ini nggak ada. Sejauh ini cara terbaik untuk menghindarinya yang disarankan oleh para ahli-ahli kesehatan ya pakai masker lah ketika keluar rumah, terutama saat berinteraksi dengan orang lain, dan jaga jarak. Saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah merasa bosan pakai masker ketika berinteraksi sama orang, karena itu tidak hanya melindungi diri sendiri tapi orang sekitar kita. Itu satu. Terus yang kedua juga mungkin untuk pelayanan kesehatan mungkin ya. Ketika menerima pasien COVID dan banyak di antara mereka itu tidak punya kemampuan untuk menenangkan diri atau memahami penyakit ini dengan baik. Jadi selain pengobatan medis, menurut saya pelayanan medis penting sekali untuk memahami psikologi pasien, memberikan ketenangan, kemudian mencoba menyampaikan hiburan atau obrolan rileks kepada pasien, penting sekali. Karena hal yang terpenting seperti yang saya alami adalah bagaimana mereka bisa rileks ketika sesak nafas itu datang. Itu yang penting sekali. Secara umum saya tuh melihatnya bahwa saya sebagai orang yang pernah terkena COVID, saya menyadari bahwa ekonomi ini harus berjalan, ya kan? Bahwa kalau begini-begini terus, ya pengangguran akan semakin meningkat, yang akhirnya kriminalitas meningkat juga, dan orang nggak punya uang apapun untuk makan, untuk minum, untuk anak kan. Jadi marilah kita hidupkan lagi aktivitas ekonomi kita, tapi ya pastikan protokol COVID itu dijalankan dengan baik gitu. Dan semoga aja dengan itu kita bisa ya hidup yang namanya adaptasi baru itu tadi. Baik, terima kasih Bang Ramdhani atas kesediaannya, atas keterbukaannya. Sama-sama. Dan teman-teman, itu tadi akhir dari obrolan kita bersama Bang Ramdhani Sirait. Tentu kita berterima kasih atas keterbukaan Bang Ramdhani, kesediaan beliau untuk berbagi cerita tentang sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tadi jelas pesannya, aktivitas ekonomi tetap harus berjalan, tetapi kita harus taat pada protokol kesehatan. Dan kami berharap dialog kita tadi Bang Ramdhani bisa memberi manfaat bagi publik untuk tidak menganggap remeh virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.